dengan negerinya yang subur, dengan kehidupannya yang sejahtera, malah kaum Saba itu melakukan kedurhakaan kepada Allah, melakukan kekufuran kepada Allah. Mereka tidak taat lagi terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengirimkan banjir besar yang disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu kisah yang Allah abadikan di dalam Quran surah Saba, mulai ayat ke-15 sampai ayat ke-19, yaitu kisah tentang kaum Saba. Kaum Saba ini adalah sebuah kaum yang hidup di Yaman, yang Allah memberikan kesuburan dan kemakmuran kepada negerinya. Allah memberikan dua kebun besar sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan kebun itu menghasilkan penghasilan yang melimpah ruah, sehingga kaum Saba itu hidup dalam kesejahteraan, tidak ada kelaparan, tidak ada kesulitan. Perjalanan mereka di hari-hari mereka, di malam-malam mereka begitu aman. Kaum Saba hidup ada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan kepada kaum Saba itu untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah As-Saba ayat ke-15. Washkurulah, bersyukurlah kalian, lahu, kepada Allah, baladatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negerimu negeri yang subur, negeri yang makmur, Tuhanmu Tuhan yang maha pemaaf. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dengan melimpah ruahnya penghasilan dari kebunnya, dengan negerinya yang subur, dengan kehidupannya yang sejahtera, malah kaum Saba itu melakukan kedurhakaan kepada Allah, melakukan kekufuran kepada Allah. Mereka tidak taat lagi terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengirimkan banjir besar yang disebut dengan Sailul Arim. Allah mengirimkan Sailul Arim yang menghancurkan bendungan Ma'rib, yaitu bendungan sumber irigasi utama kebun-kebun mereka. Pada akhirnya kebunnya menjadi hancur, menjadi tandus. Yang tersisa di kebun itu hanya pohon-pohonan yang tidak berbuah, disebut dengan pohon asal, atau buah-buah yang pahit, dan ada sedikit pohon sidr. Mereka menjadi tidak mendapatkan penghasilan. Akhirnya kehidupannya menjadi hancur, kesejahteraannya hilang. Mereka ada yang mengungsi ke negara-negara yang lain. Itulah yang terjadi kepada kaum Saba, negerinya yang subur makmur, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Akhirnya negerinya dihancurkan, kebunnya dihancurkan. Mereka tidak memiliki apa-apa ketika itu. Pelajaran bagi kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah memberikan kenikmatan yang melimpah kepada kita, maka kita harus ingat itu adalah pemberian Allah. Maka kalau kita sadar itu pemberian Allah, berarti kita harus bersyukur. Begitu juga kita selaku warga masyarakat Indonesia. Indonesia ini diberikan kesuburan, kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Pemimpin kita harus bersyukur, masyarakatnya harus bersyukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah. Khawatirnya negeri Indonesia, negeri kita ini
dijadikan oleh Allah seperti negeri Saba. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang terbesar bagi negeri kita, bagi kehidupan kita masing-masing. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.